Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat kepada kita ya, terutama nikmat kesehatan. Karena dengan kesehatan, kondisi sehat ya badan kita, pikiran kita, itu segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan baik ya, bisa terlaksana dengan baik. Artinya itu menjadi hal yang harus kita syukuri, nikmat sehat itu. Baik, untuk sore hari ini ya, seperti agenda yang sudah kita rencanakan di awal, bahwasannya kita akan mengadakan sesi diskusi atau sesi tanya jawab ya, berkenaan dengan materi yang sudah saya sharekan. Untuk yang pertama, ini berkenaan dengan pertumbuhan mikroba. Jadi sebagai pengantar ya, di bab sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenal apa itu mikroorganisme ya. Yang mana mikroorganisme ini tentunya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan makroorganisme. Dilihat dari apanya? Dari tipe selnya. Nah, itu yang harus digarisbawahi, bahwasanya tipe sel mikroorganisme dengan tipe sel makroorganisme tentulah sangat berbeda. Ya. Tipe eukariot, tipe prokariot itu menjadi pembeda, di mana mikroorganisme itu memiliki tipe sel yang lebih sederhana dibandingkan dengan eukariot ya, yang lebih kompleks tentunya. Nah, dalam hal ini meskipun ada perbedaan antara keduanya, namun untuk proses keberlangsungan hidup ya untuk masing-masing golongan tersebut itu memiliki kesamaan. Di mana tubuhnya meskipun yang mikroorganisme ini tunggal, tetap harus bisa melakukan proses pertumbuhan. Ya, begitu pula dengan makroorganisme seperti manusia, hewan, tumbuhan ya, tetap harus ada proses pertumbuhan. Meskipun prosesnya berbeda, tapi pada prinsipnya pertumbuhan itu menjadi karakteristik yang harus dimiliki oleh semua makhluk hidup, termasuk mikroorganisme. Jadi meskipun terdiri dari satu sel, namun mampu untuk menjalankan proses-proses metabolisme dalam tubuh, salah satunya dalam rangka pertumbuhan. Nah, ini akan kita review kembali materi yang sudah disampaikan ya berkenaan dengan pertumbuhan mikroba. Ada tidaknya persamaan istilah pertumbuhan mikroba dengan makhluk hidup yang lain misalkan, atau mungkin sebetulnya sama. Nah, itu nanti akan kita simpulkan ya. Karena kalau berbicara masalah pertumbuhan, ini semua makhluk hidup itu harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi kalau nggak tumbuh ya berarti bukan makhluk hidup, kan logikanya seperti itu. Oke, nanti siapa yang akan memberikan penjelasan berkenaan dengan pertanyaan yang tampil di layar PPT-nya. Jadi disilahkan saja untuk raise hand ya, nanti namanya akan saya catat dan itu akan terhitung sebagai nilai keaktifan. Saya berpesan di antara kalian yang memang belum pernah memberikan penjelasan, silakan ya, karena mengingat ini sudah masuk pertemuan atau pekan kelima, artinya sudah semakin mendekati nanti waktu-waktu untuk ujian tengah semester, nanti sudah mendekati ujian akhir semester. Nah, habis deh waktunya ya untuk untuk ikut berpartisipasi, akhirnya nilai keaktifannya 0. Tentunya dalam hal ini sangat berpengaruh dengan nilai akhir ya. Jadi kalau ada satu kolom aja penilaian itu 0 ya pembaginya ya tentu akan tidak seimbang. Artinya besar pasak daripada tiang gitu ya. Berapa kolom yang harus terisi tapi ternyata ada kolom penilaian tidak terisi. Ya saya hanya sekedar mengingatkan saja, tapi selebihnya tetap mahasiswa lah yang menentukan. Ya, saya mau atau tidak. Oke, langsung saja di sini
siapa yang ingin memberikan penjelasan berkenaan dengan apa itu pertumbuhan mikroba? Di sini saya minta 2 mahasiswa yang sudah raise hand. Di sini ada Sevira dan Mia. Ada Sevira? Ada, Bu. Ada Sevira, yang kedua Mia. Baik, silakan Sevira, yang kemudian nanti dilanjutkan oleh Mia ya. Pertumbuhan mikroba itu untuk perbanyak jumlah sel mikroba dalam suatu medium pertumbuhan, terus dapat diukur dari pertambahan biomasa atau jumlah sel. Itu tuh berlangsung selama nutrisi dan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh mikroba, Bu. Dilanjut, Mia. Iya, Bu. Pertumbuhan mikroba itu peningkatan unsur sel yang dapat menghasilkan peningkatan pada ukuran sel, jumlah sel, atau keduanya. Dengan cara reproduksi aseksual atau dengan cara membelah diri gitu, Bu. Baik, terima kasih ya jawabannya Sevira dan Mia. Sebetulnya dari penjelasan itu sudah bisa kita ambil kesimpulannya. Pertumbuhan itu pasti ada perubahan. Apa saja yang melingkupi perubahan itu? Bisa ukuran sel, bisa volumenya, bisa jumlahnya. Jadi kalau tidak ada perubahan yang berarti tidak terjadi pertumbuhan. Sama halnya dengan tubuh manusia. Tubuh manusia pun juga begitu. Yang namanya pertumbuhan itu pasti ada perubahan. Perubahan itu tentunya arahnya meningkat bukan malah menurun ya. Jadi kalau kalian lihat pada materi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya adanya peningkatan unsur sel ya, yang nantinya itu mengarah pada peningkatan jumlah ya, jumlah selnya, jumlah ukurannya. Nah, artinya dalam hal ini menjadi parameter utama kalau karakteristik pertumbuhan itu sudah ada ya di suatu makhluk hidup. Namun ada perbedaan secara signifikan antara pertumbuhan manusia, hewan dengan pertumbuhan mikroba. Karena mengingat bahwasanya kalau mikroba itu kan selnya hanya satu tuh. Kita saja untuk mempelajarinya tentunya akan mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena pengamatannya itu sangat sulit sekali kalau itu hanya satu sel. Oleh karena itu, untuk mengobservasi pertumbuhan pada sel mikroba, karena sulit itu tadi, makanya yang dilihat itu bukan individu. Kan kalau manusia, hewan kan individu ya. Pertumbuhan si A itu dikatakan normal atau tidak, jelas gitu ya, tingginya berapa, beratnya berapa gitu ya, kelengkapan organ-organnya sudah oke atau belum, fungsinya sudah oke atau belum. Nah, itu kan pertumbuhan. Tapi kalau bakteri tidak bisa, ya. Kita bagaimana mau melihat karakteristik pertumbuhan bakteri, sedangkan kita saja tidak mampu untuk melihat satu sel itu. Nah, namun bukan berarti tidak dapat diukur ya pertumbuhan dari mikroba, tetap bisa diobservasi ya. Namun yang diamati itu bukan individu, melainkan populasinya. Jadi pertumbuhan populasi mikroba di suatu tempat tertentu. Nah, itu tanda kutip koloni. Jadi kalau materi berikut sebelumnya yang saya pernah menyebutkan istilah koloni, itu maksudnya adalah pertumbuhan populasi. Jadi kumpulan ya beberapa bakteri yang ada di tempat tertentu. Jadi yang kita bisa amati itu adalah bentuk dari koloni. Nah, koloni itu atau kumpulan itu isinya tidak hanya satu bakteri saja atau satu sel saja, melainkan ratusan sel. Akhirnya kita bisa melihat secara langsung, gitu ya. Perbedaan secara signifikannya itu antara pertumbuhan bakteri yang memang sifat selnya adalah tunggal dan pertumbuhan pada makhluk hidup yang lainnya yang sifatnya multi, ya, multiseluler dan uniseluler. Nah, makanya kalau untuk bakteri itu dikenal dengan pertumbuhan populasi. Ya, nah ini prinsip yang jangan sampai kalian tidak bisa membedakan ya antara pertumbuhan mikroorganisme dengan pertumbuhan makroorganisme.
Nah, koloni tadi bisa dilihat kalau misalkan kita menumbuhkan dengan kondisi yang memang sudah disesuaikan ya, terutama di media yang memang sudah sesuai, di tempat yang sudah sesuai, sehingga kita memindahkan mikroba itu di tempat media khusus yang sudah kita sediakan itu. Nanti akan dilihat ya setelah dilakukan inkubasi selama 24 jam sampai 48 jam, itu akan tumbuh menggunakan media yang sudah disediakan. Tentunya media di sini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena bakteri ini juga nggak bisa sembarangan tumbuh di tempat yang tidak sesuai, gitu ya. Selain media, faktor lingkungan lainnya itu juga harus mendukung. Nah, ini contoh ya, dapat dilihat warna putih-putih yang bentuknya bulat-bulat ini adalah koloni. Ya, inilah pertumbuhan mikroba yang dapat kita lihat, ya, dapat diukur. Nah, kalau satu koloni ini bukan satu sel, tetapi ini bisa ratusan sel di dalamnya. Ini baru kita bisa lihat ya. Nah, ini jamur ya. Jamur juga begitu ya. Jamur itu kan ada yang mikroorganisme ya. Artinya yang memiliki karakteristik sel yang ukurannya mikron. Nah, itu ya. Kalau ingin menumbuhkan mikroba yang itu mengisolasi dari tempat A ke tempat B yang memang sudah disesuaikan. Nanti bisa kita lihat pertumbuhan populasi dari mikroba tersebut. Kemudian untuk yang kedua ya, kalau kita sudah tahu apa itu pertumbuhan mikroba tadi ya, nah sekarang apa karakteristiknya kalau suatu mikroba itu dapat dikatakan tumbuh ya, itu pasti ada karakteristiknya ya. Oke, di sini yang sudah raise hand ada Tri Rastutiani sama Reni. Oke, ada Tri Rastutiani? Ada? Ada, Bu. Oke, Tri. Sama Reni ya. Yang sudah menjawab bisa diturunkan raise hand-nya ya, biar nanti saya prioritaskan yang memang belum menjawab. Namun kalau semisal yang belum menjawab nggak mau jawab, ya nanti saya kembalikan yang memang mau menjawab. Tapi saya berikan kesempatan dulu bagi yang belum menjawab ya. Silakan Tri Rastutiani. Karakteristik pertumbuhan mikroba. Yang pertama, pertumbuhan mikroba itu pertambahan jumlah sel mikroba. Yang kedua, pertumbuhan mikroba berlangsung selama nutrisi masih cukup tersedia. Yang ketiga, pertumbuhan mikroba dapat diukur dengan melihat kenaikan biomasa atau jumlah selnya. Terus yang keempat, selama pertumbuhan, mikroba menghasilkan metabolit primer atau sekunder berupa produk. Cukup, Bu. Oke. Dilanjut, Reni. Iya, Bu. Karakteristik pertumbuhan mikroba itu terdiri dari 4. Yang pertama, pertumbuhan mikroba, pertumbuhan jumlah sel mikroba. Yang kedua, pertumbuhan mikroba berlangsung selama nutrisi masih cukup tersedia. Yang ketiga, pertumbuhan mikroba dapat diukur dengan melihat kenaikan biomasa atau jumlah sel. Yang keempat, selama pertumbuhan, mikroba menghasilkan metabolit primer atau sekunder berupa produk, Bu. Oke, baik. Ya, kita lihat bersama ya jawaban dari kedua teman kita tadi. Memang kalau kita ingin melihat suatu makhluk hidup itu tumbuh atau tidak, ya jelas kita pengen melihat ada tidaknya perubahan dari jumlah selnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, nutrisi yang tersedia itu harus cukup. Jadi pertumbuhan mikroba kalau nutrisinya tidak cukup ya sama aja bohong gitu ya. Kita menginginkan mikroba tumbuh, tapi kita tidak menyediakan nutrisi yang sesuai, ya dia pasti akan menolak untuk tumbuh ya. Nah, kemudian ada perubahan dari biomasa atau jumlah selnya. Nah, ini seiring dengan pertambahan jumlah sel tadi ya. Jadi ketika kita melihat jumlah koloni bakteri yang tumbuh di media yang sudah kita buat,
Artinya di situ wujud dari karakteristik pertumbuhan itu terjadi, ya. Nah, kemudian karena bakteri ini juga bisa mengeluarkan yang namanya metabolit primer dan sekunder, ya. Yang primer itu berkenaan dengan metabolit atau zat-zat yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan, ya. Kalau sekunder ini memang bukan untuk pertumbuhan tetapi lebih pada untuk perlindungan diri. Namun ternyata banyak di antara metabolit primer dari mikroba itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bisa dijadikan bentuk produk, ya. Apa saja yang bisa diambil dari metabolit sekunder pada bakteri? Enzim, kemudian alkohol, etanol, ya, atau zat-zat lainnya, vitamin dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat apa saja penerapan mikroba di dalam dunia industri, ya, khususnya yang mana itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini adalah karakteristik pertumbuhan dari mikroba. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat atau mau mempelajari proses pertumbuhan bakteri itu seperti apa. Saya katakan ini sebagai salah satu, ya, salah satu proses pertumbuhan bakteri berdasarkan pada gambar, ya. Bisa kalian lihat yang awalnya dia 1 itu menjadi 2. Nah, sekarang siapa yang akan menjelaskan terkait proses pertumbuhan bakteri ini? Ini disebut dengan pertumbuhan bakteri secara apa? Itu nanti bisa disampaikan dan bagaimana prosesnya ini bisa terjadi, ya. Oke, silakan di sini yang sudah raise hand itu ada Dwi Sekar Ayu, kemudian Valen. Ada Dwi Sekar Ayu? Ada, Bu. Izin menjawab ya, Bu. Oke. Untuk prinsip pertumbuhan bakteri itu peningkatan komponen selnya itu direplikasi atau peningkatan populasi, Bu. Jadi pertumbuhan populasinya itu dari sel-sel mikroba dalam populasi yang dapat dihitung berdasarkan peningkatan massa sel. Pembelahan sel bakteri juga itu dilakukan secara binar atau aseksual. Setiap sel itu dibagi menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Lalu pertumbuhan bakteri itu dipengaruhi oleh asupan nutrisi, suhu, pH air, dan oksigen, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, dilanjut Valen. Ya, Bu. Prinsip pertumbuhan bakteri itu terjadi peningkatan semua komponen sel atau pertambahan jumlah, volume, dan ukuran sel. Replikasi peningkatan populasi. Lalu pertumbuhan populasi, pertumbuhan sel-sel mikroba dalam populasi yang dapat dihitung berdasarkan peningkatan massa sel. Lalu pembelahan sel bakteri, pembelahan biner atau aseksual. Setiap sel terbagi menjadi 2 sel, menjadi 2 sel anak berukuran sama. Oh, baik. Ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Dwi Sekar sama Valen, ya, itu sebetulnya mewakili dari gambar yang ada pada slide, ya. Ini adalah bentuk dari pertumbuhan bakteri yang secara biner, ya. Jadi pembelahannya itu secara biner, ya, yang tidak membutuhkan pihak lain atau tidak membutuhkan mikroba lain, ya. Tunggal, induknya tunggal, nanti secara mandiri dia akan membelah menjadi 2 sel anakan yang sama, ya. Ini prosesnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah bentuk dari sel bakteri. Dan bagian tengah ini adalah materi genetiknya atau kromosomnya, ya. Jadi bisa dikatakan ini sebagai pusatnya, begitu ya, pusat yang mengatur segala aktivitas di dalam tubuh si sel bakteri. Kemudian di sini ada yang berwarna putih ini adalah sitoplasmanya, dan yang ditunjuk ini, ya, ini adalah plasma, membran plasma, dan yang paling luar ini adalah dinding sel. Jadi sebelum bakteri itu membelah, nggak tiba-tiba langsung jadi 2, itu yang enggak. Semua ada prosesnya. Jadi sebelum semuanya terpisah menjadi 2, di dalam bakteri itu akan mengalami yang namanya duplikasi atau penggandaan kromosom. Jadi kromosom yang awalnya cuma 1, ini nanti akan jadi 2 seperti ini. Tapi masih dalam satu tubuh, ya, satu mikroorganisme. Nah, kemudian berlahan-lahan mulai agak ada jarak, kemudian terbentuk sekat, ya. Ini sebagai ancang-ancang atau tanda-tanda kalau
bakteri itu sudah siap untuk memisahkan diri. Nah, setelah sudah di posisinya masing-masing dan seimbang, seimbang itu artinya kanan sama kiri ini tidak ada yang berat sebelah, ya. Sudah pas dan imbang, baru nanti akan ada pemisahan dari sekat dinding sel ini, sehingga masing-masing akan terpisah. Kita lihat satu sel, ini satu sel jadi dua sel. Ini sama dengan induk, ini juga sama dengan induk. Jadi dia menduplikasi sel itu sendiri sehingga akan membentuk dua sel. Nah, nanti masing-masing sel ini juga akan begitu. Ya, akan menduplikasi dirinya sendiri, ini juga dari sendiri. Jadi bisa terbentuk dua sel lagi, ini dua sel lagi. Ya, jadi dari satu sel itu bisa jadi ribuan sel karena berawal dari pembelahan biner seperti ini. Ya, tentunya pembelahan biner ini yang itu berkenaan dengan pertumbuhan bakteri itu harus ada yang mendukung dari faktor-faktor lingkungan yang memang sesuai dari medianya, nutrisinya, dari faktor-faktor lingkungan seperti pH, ketersediaan oksigen, karena tentunya tidak semua bakteri itu membutuhkan oksigen. Ada yang memang tidak membutuhkan oksigen, makanya ada yang dikenal dengan bakteri aerob sama bakteri anaerob. An itu tidak, berarti ada bakteri memang tidak membutuhkan oksigen. Jadi kalau sampai ada oksigen malah mati, gitu ya. Atau ada bakteri yang memang ada ketersediaan oksigen oke, ada yang ketika tidak ada ya juga oke. Nah itu nanti kita pelajari di bab berikutnya. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi prinsipnya itu adanya duplikasi atau replikasi ya. Yang mana ini nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sel itu dengan adanya pertambahan ya kromosom yang awalnya 1 jadi 2. Dan 2 kemudian nanti akan terpisah dari satu dengan yang lainnya itu secara pembelahan biner baru nanti membentuk 2 sel anakan yang ukurannya sama persis dengan induknya. Nah, ini prinsip dari pertumbuhan bakteri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya, apa itu yang dimaksud dengan generasi mikroba? Nah, jadi ternyata ada istilah waktu generasi bagi mikroba ya. Di sini ada Nur Hidayati sama Juniko. Ada Nur Hidayati? Ada, Bu. Juniko ada? Juniko ada? Ada, Bu, ada. Oke. Yang raise hand yang memang benar-benar mau menjawab ya, artinya nanti biar dipanggil itu langsung nyaut. Dan yang sudah menjawab nanti silakan turunkan, nanti biar saya bisa memfilter mana yang belum pernah menjawab untuk disilahkan menjawab. Oke, langsung saja Nur Hidayati bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan waktu generasi mikroba. Baik, Bu. Waktu generasi mikroba, waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel sempurna. Waktu yang diperlukan, yang kedua, waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau massa sel menjadi 2 kali jumlah atau massa sel semula disebut doubling time atau waktu penggandaan. Yang ketiga, waktu penggandaan tidak sama antara berbagai mikroba dari beberapa menit, beberapa jam, sampai beberapa hari tergantung kecepatan pertumbuhannya. Yang keempat, kecepatan pertumbuhan melalui perubahan jumlah atau massa sel per unit waktu. Oke, silakan. Ya, silakan dilanjut Juniko. Sebentar.
Ya, silakan. Ini suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya. Iya, Juniko mau jawab nggak ini? Kalau nggak saya lempar ke yang lain. Oke, saya ganti ya. Yang sudah resen di sini ada Desti Ayu. Desti Ayu ada? Desti Ayu Fadila? Ada, Bu. Iya, silakan Desti. Yang dimaksud waktu generasi mikroba adalah periode waktu yang diperlukan bagi mikroba untuk berkembang biak atau membelah diri. Setiap kali mikroba membelah diri, jumlah individu baru yang terbentuk disebut sebagai generasi baru. Waktu generasi mikroba dapat bervariasi tergantung pada jenis mikroba dan kondisi lingkungan. Sudah, Bu. Baik. Nah, di sini kita lihat ya pada slide. Jadi yang disampaikan tadi sudah benar ya. Jadi sama halnya dengan manusia hewan ya, ketika akan melakukan proses pertumbuhan tentu tidak bisa instan ya. Artinya pasti ada waktu yang dibutuhkan ya untuk tumbuh begitu. Hanya saja bedanya kalau mikroba itu jauh lebih cepat ya, bahkan hitungannya bisa detik atau bisa menit. Kalau manusia kan harus butuh sampai waktu berbulan-bulan ya. 9 bulan ya kalau di dalam usia kandungan begitu. Tapi kalau bakteri itu tidak ya. Nah, dalam hal ini pengertian dulu ya terkait waktu generasi ya. Jadi memang yang namanya waktu generasi berarti waktu yang dibutuhkan untuk membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel sempurna. Ya. Nah, tentunya ini dibutuhkan yang namanya waktu yang berbeda-beda ya antara satu mikroba dengan mikroba yang lain ya. Nah, waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau massa sel memang menjadi 2 kali lipatnya dari yang semula, itu kita kenal dengan istilah doubling time atau waktu penggandaan. Ya, tentunya waktu penggandaan ini setiap jenis bakteri itu akan berbeda-beda ya, tergantung dari kecepatannya masing-masing tersebut. Namun secara umum dapat dianalogikan pada gambar ya. Jadi kita lihat kalau semisal awalnya adalah satu sel, kemudian ini terjadi pembelahan biner, ini kan pembelahan biner yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, dari 1, 2, 3, 4, dari 1 sampai terbentuknya 2 sel ya. Ini terjadi selama 30 menit. Nah, apakah sampai sini saja berhenti? Ya enggak dong. Semua langsung ada kelanjutan gitu ya. Dari masing-masing ini yang sudah terpisah ya. Masing-masing ini itu akan membelah lagi menjadi 2. Ya, ini 2, ini 2, ini 2 dengan rangkaian tahap seperti 1 sampai 5. Ini membutuhkan waktu 60 menit, berarti kan 2 kali lipatnya. Nah, kemudian masing-masing tadi itu membentuk 2 lagi. Butuhlah 90 menit. Sampai akhirnya terbentuk 100 selama 120 menit ya. Tapi dengan catatan selama ketersediaan nutrisinya oke. Karena mikroba ini nggak seperti manusia yang ketika stok makanannya habis itu bisa berpindah tempat untuk mencari gitu ya. Tapi kalau mikroba ini, apalagi mikroba yang memang sengaja kita kulturkan, itu harus diperhatikan dari segi nutrisinya. Tapi selama nutrisinya terpenuhi, ya sampai kapanpun itu dia bisa melakukan proses pertumbuhan. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu ya pengertian waktu generasi, waktu yang dibutuhkan untuk mikroba itu membelah dari 1 menjadi 2 dan seterusnya sampai terbentuk sel yang sempurna ya, sel yang banyak. Nah, kita ingin menghitung waktu generasi di setiap mikroba. Bagaimana cara menghitungnya waktu generasi mikroba ini? Nah, ini silakan yang akan menjawab di sini yang sudah raise hand. Ada Valen. Valen mau menjawab? Iya, Bu, tapi tadi udah. Oh, sudah ya? Boleh nggak, Bu? Ntar dulu, saya tawarkan yang lain dulu ya. Silakan yang lain mau menjawab bagaimana cara mengukur atau menghitung waktu generasi mikroba. Ini secara umum saja ya. Karena kan setiap bakteri tentu memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Silakan yang mau raise hand. Oke, kalau tidak ada, silakan Valen. Dari hasil pembelahan biner itu, satu sel menjadi 2 sel,
2 sel menjadi 4 sel, atau 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Lalu 4 sel menjadi 8 sel, 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. Dan dapat dirumuskan menjadi N sama dengan 0, N 0, 2 pangkat N itu jumlah sel akhir, NO jumlah sel awal, N jumlah generasi, lalu waktu generasi sama dengan T per N, T waktu pertumbuhan eksponensial, N jumlah generasi. Oke. Baik, betul ya yang disampaikan tadi, bahwasanya untuk menghitung waktu generasi ini kita menggunakan cara logaritma ya. Atau cara simpelnya adalah perpangkatan. Nah, ketika ada penggandaan kan berarti 2 kali lipat gitu ya. Jadi kalau dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, ya 4 sel menjadi 8 sel. Nah, ini kita bisa menggunakan prinsip matematika dasar ya, perpangkatan. Jadi ketika ada 2 sel menjadi 4 sel, itu berarti 2 dari awalnya 2 pangkat 1 ya menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 kan 1 menjadi 2 ini tadi ya. Atau 2 kali 2. Kan 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2 ya, 4 gitu. Kalau 8 berarti 2 pangkat 3. Nah, ini jangan sampai kita keliru ya, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 ya. Tapi 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, ini kalau sebatas dia 4 sel menjadi 8. Bagaimana kalau sampai 10 sel, sampai 100 sel? Kita ngitungnya akan kesulitan ya. Menghitung waktu generasinya itu akan semakin banyak pangkatnya. Makanya kita bisa menggunakan rumus di sini. Rumusnya adalah N sama dengan N0 2 pangkat N. Di mana N ini adalah jumlah akhirnya ya. N0 ini jumlah awalnya berapa? N ini berarti jumlah generasinya. Nah, untuk menentukan jumlah generasi pun ada rumusnya ya. Ya kecuali kalau dalam hitungannya sudah ditentukan. Tapi kalau belum ditentukan ya kita mencari dulu di mana waktu generasi ini berarti rumusnya adalah T per N. Di mana T inilah waktu pertumbuhan yang dibutuhkan dan N itu adalah jumlah generasi. Jadi tidak lagi secara manual di sini 6 sel jadi berapa, kemudian 8 sel jadi berapa, itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama ya untuk menghitung waktu generasi dari mikroba. Nah, dengan rumus logaritma kita bisa menggunakan rumus yang sudah ditentukan ya. Jadi ketika rumus logaritma ini kita gunakan yang berawal dari rumus ini tadi ya, kemudian diturunkan ya, sehingga terbentuklah rumus yang bisa kita gunakan ya, di mana rumusnya tersebut adalah N sama dengan log N dikurangi log N0 ya per 0,301. Nah, ini berasal dari log 2 ya. Ini bisa kita gunakan langsung saja ya. Jadi kalian tidak perlu memusingkan awal mulanya karena ini bukan mata kuliah matematika ya. Kalian bisa menggunakan yang rumus akhirnya yang sudah saya lingkari ini untuk menentukan waktu generasinya. Nah, ketika diketahui ya jumlah N-nya adalah 10 pangkat 8 ya. N0-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 7. T-nya sama dengan 2. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini ya. Kita masukkan saja angka-angkanya ya, di mana rumusnya adalah log N min log N0 ya per log 2. Log 2 itu 0,301. Jadi dimasukkan saja karena N-nya di sini ada 10 pangkat 8, berarti log 10 pangkat 8. Ya, dikurangi log N0-nya berapa? 5 kali 10 pangkat 7 per log 2 ya 0,301 sehingga diperoleh ya log 10 pangkat 8 adalah 8 ya dikurangi log
5 kali 10⁻7 adalah 7,6 per 0,301 sama dengan 1. Berarti ini baru ketemu N-nya. Ya. Nah, sedangkan yang ditanya apa? Waktu generasi. Nah, waktu generasi tadi rumusnya apa waktu generasi? T per N. Nah, di sini kita masukkan T per N. Ya. Berarti kita lihat waktunya berapa yang diketahui 2. Ya. 2 per N-nya adalah 1. Berarti 2 per 1 sama dengan 2 jam. Jadi kalau ingin mengetahui selama 2 jam itu, ya berarti jumlah akhirnya adalah 10⁻8. Itu ya. Nanti bisa diperhatikan untuk rumusnya. Oke, sebentar. Memang hilang suaranya ya, bagaimana? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kemudian ada contoh di sini ya. Jika 100 sel setelah ditumbuhkan selama 5 jam ya, itu menghasilkan 1.720.320 sel. Ini kalau dihitung secara manual tentu akan kesulitan ya. Maka jumlah generasi dapat dihitung sebagai berikut. Gimana jumlah generasinya atau waktu generasinya ya dengan rumus yang sama ini tadi T per N. Berarti kita harus memenuhi dulu rumus itu tadi, sudah ada semua atau belum gitu ya. Nah, di sini kita pakai rumus N sama dengan log N dikurangi log N0 per log 2 ya. Nah, di sini log N-nya diketahui enggak? Ini menghasilkan ini, N-nya kan jumlah akhir ya. Jumlah akhirnya ini. Berarti log 1 juta sekian ini dikurangi log 100. 100 itu berarti dia log awalnya, N0-nya. Ya, ini N akhirnya, ini N awalnya. Awalnya kan dia 100 jadi 1 juta sekian ini. Dibagi log 2 0,301 ketemunya 14 ya. Jadi bagaimana untuk menentukan waktu generasi? Waktu generasi menggunakan rumus T sama T per N. T-nya adalah 5 jam. Ini dalam hitungan jam ya, dikali 60 menit. Jadi istilahnya dijadikan apa ya, menit gitu ya. Berarti 60 menit dikali 5 ya, per 14 karena yang dibutuhkan adalah nilai N-nya. Sama dengan 21 menit per generasi. Nah, ini untuk menghitung waktu generasi ya. Kita bisa menggunakan rumus yang sudah disediakan. Tinggal kita memasukkan saja sesuai dengan kebutuhan. Kita harus bisa menentukan mana N-nya, mana N0-nya, mana T-nya. N itu kan berarti hasilnya. Kalau nilai istilahnya itu hasil akhirnya jadi berapa sih selnya? Kalau yang N0 itu awalnya berapa? Kalau dalam soal ini kan awalnya 100 ya, yang akhirnya jadi 1.700.000 sekian ini. Nah, ini adalah kebutuhan dari soal ya yang nantinya untuk menjawab. Nah. Oke, itu ya untuk contoh soalnya. Nah, kemudian itu tadi menjadi dasar ya bagaimana cara kita menghitung. Nah, di sini saya tampilkan beberapa contoh bakteri ya yang beserta dengan waktu generasinya ya. Kalau untuk bakteri Bacillus cereus ini waktu generasinya adalah 28 menit ya. E. coli itu 12,5 menit. Kalau Staphylococcus aureus ya ini 27 sampai 30 menit ya. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis ini 792 sampai 932 menit. Kemudian ada Treponema pallidum ini 1980 menit ya. Jadi setiap bakteri itu memiliki waktu generasi yang berbeda-beda
Ini sebagai contohnya saja. Nah, kemudian ada istilah kurva pertumbuhan, ya. Jadi kurva pertumbuhan ini sama halnya dengan manusia ya. Jadi kayak bayi ya, balita itu kan harus diukur ya, kurva pertumbuhannya itu sudah sesuai atau belum, sudah normal atau belum garisnya gitu. Jadi sama, bakteri pun juga begitu ya, memiliki kurva pertumbuhan. Jadi kurva pertumbuhan itu dari waktu awal sampai waktu akhir itu harus meningkat jumlahnya. Selnya harus meningkat. Jadi ada garis lurus yang ke atas seperti ini yang membentuk kurva logaritmik. Ya. Jadi dia eksponensialnya kelihatan gitu. Jadi bukan menurun. Tapi dalam satu titik tertentu, karena bakteri itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh nutrisi, bahkan kalau dia berada dalam satu tempat tertentu yang dia nggak kemana-mana, dia pasti akan mengeluarkan metabolit yang itu hasil dari metabolit yang bersifat toksik. Nah, itu akan membunuh dirinya sendiri. Otomatis akan mengalami pengurangan pertumbuhan pada titik tertentu yang itu mengarah ke fase kematian. Nah, ini sebagai pengantarnya dulu ya. Jadi, jika grafik dari pertumbuhan mikroba ini kita lihat ya, jadi kalau semisal ada sejumlah bakteri, kita sebut istilahnya X0 ya, dibiarkan atau dikulturkan atau dibiarkan tumbuh dalam waktu tertentu atau waktu T pada media tertentu pula, maka dalam kondisi yang tercukupi itu tadi, maka bakteri akan mengalami pembelahan ya. Pembelahan yang akhirnya jumlahnya akan meningkat menjadi XT ya. Jadi dia akan membentuk kurva logaritma lurus ke atas gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau semisal pertumbuhan itu pada umumnya ya naiknya ke atas, bukan ke bawah gitu ya. Jadi sama halnya dengan manusia. Ada dalam titik tertentu manusia tidak bisa lagi tumbuh dengan baik ya. Seiring dengan berjalannya usia pasti akan turun ya, yaitu fase kematian. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Nah, dalam hal ini sama halnya dengan bakteri juga akan mengalami kematian. Oke, ada 4 fase pada bakteri ya. Ada fase lag, ada fase log atau kita kenal sebagai eksponensial, ada fase stasioner, ada fase kematian ya. Jadi silakan di sini tersedia ada beberapa pertanyaan ya. Saya butuh satu fase itu satu mahasiswa saja karena di sini ada 4. Jadi saya butuh 4 mahasiswa untuk menjawab sesuai dengan urutan ya. Jangan. Mau lihat itu. Ya. Oke. Siapa yang akan menjawab tentang fase lag di sini? Saya yang sudah raise hand ada. Saya panggil 4 langsung saja ya. Saya panggil 4 langsung saja. Ada Intan Almasya. Ada, Bu. Silakan Intan Almasya. Yang pertama yaitu fase lag. Ini adalah periode penyesuaian di mana sel bakteri mempersiapkan diri untuk pertumbuhan, tetapi belum mulai membelah dengan cepat. Sel-sel mungkin aktif secara metabolik saat mereka menghasilkan enzim dan faktor pertumbuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Oke. Kita lihat ya untuk fase lag ya. Jadi fase lag itu dia beradanya di titik awal ya yang dilingkari ini. Jadi yang dilingkari ini menjadi titik mulanya. Namun pada fase lag ini si bakteri belum ada pertumbuhan. Ya, istilahnya masih ancang-ancang dia. Ya, makanya dia bentuknya masih flat, belum naik ke atas. Jadi belum ada jumlah sel yang bertambah, ya berarti memang belum ada metabolisme yang berlangsung. Kenapa? Karena pada fase ini dia tuh masih semacam lihat-lihat dulu. Sesuai nggak sih tempat yang saya tinggali gitu ya? Atau fase adaptasi, ya penyesuaian terhadap nutrisi yang tersedia. Nah, waktunya ada yang dalam hitungan jam, ada yang dalam hitungan hari.
Nah, semua tergantung dari jenis bakterinya apa, nutrisinya sudah terpenuhi atau belum, dan medianya apa, begitu ya. Nah, pada fase ini memang belum terjadi pembentukan enzim ya, yang itu diperlukan dalam proses pertumbuhan. Jadi masih dalam fase adaptasi. Nah, ya kalau nutrisinya sesuai, dia lanjut. Kalau nggak sesuai, ya mungkin berhenti gitu ya. Artinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua itu ada fase lock ya. Di sini fase lock ada Rizky Wandasari. Ada Rizky Wandasari? Ada. Oke, silakan Rizky. Fase lock atau eksponensial dalam pertumbuhan yang aktif, seimbang, dan cepat. Sel-sel mikroba membelah secara teratur dengan laju yang konstan tergantung pada komposisi medium kultur dan kondisi inkubasi. Beberapa bakteri yang menghasilkan senyawa metabolit primer yaitu karbohidrat dan protein. Pada kurva, fase ini ditandai dengan adanya garis lurus pada plot jumlah sel terhadap waktu. Udah, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita lihat ya, tadi kita sudah melewati fase lock di sini, fase di mana untuk adaptasi. Lalu kita lihat grafiknya naik ke atas, berarti sudah ada pertumbuhan atau pembelahan aktif di sana, ya. Di mana sel-selnya itu secara konstan, secara aktif ya, membelah teratur dengan laju yang konstan gitu ya. Yang itu semua tergantung dari nutrisi yang tersedia. Ya. Nah, pada masa atau fase ini, bakteri itu karena dia membutuhkan metabolit primer yang memang diperlukan untuk proses pertumbuhan, maka bakteri akan menghasilkan senyawa-senyawa metabolit primer seperti karbohidrat, protein, lemak yang memang mendukung untuk proses pertumbuhan. Nah, ini ditandai dengan grafik yang lurus naik ke atas seperti ini, yang dikenal dengan fase lock atau fase eksponensial, yang mana garis lurusnya itu pada plot jumlah waktu yang bertambah. Ya, jadi semakin banyak waktunya, maka akan semakin banyak pula jumlah selnya. Ya, itu untuk yang fase lock atau eksponensial. Nah, sekarang fase stasioner. Ya, di sini ada Fiona. Ada Fiona? Ada, Bu. Ya, silakan Fiona. Fase stasioner ini terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis. Akibatnya terjadi kompetisi nutrisi sehingga beberapa sel mati sedangkan lainnya tetap hidup. Sudah, Bu. Baik, kita lihat ya. Jadi dalam kondisi yang memang dia tidak naik, tidak turun, stasioner ini, dia flat seperti ini, ya. Artinya di sini keseimbangannya itu memang antara nutrisi yang memang itu sudah mulai habis, ya. Kemudian adanya kompetisi antar bakteri, rebutan makanan, gitu ya. Siapa cepat dia dapat, yang nggak dapat dia mulai kendor, mulai hilang konsentrasi, dan akhirnya hilang lenyap gitu ya. Dan pada fase ini pula, itu tertimbun metabolit-metabolit yang memang dihasilkan selama proses pertumbuhan. Yang mana itu bersifat toksik. Dan itu kalau jumlahnya semakin banyak, yaitu bisa membunuh si bakteri itu sendiri. Namun pada fase stasioner ini ternyata karena kan untuk yang metabolit primer sudah terbentuk nih pada tahap lock gitu ya. Nah, kalau pada stasioner ini yang terbentuk adalah metabolit sekunder. Di mana ketika kondisi bakteri itu sudah mulai terancam ya dengan kompetitor-kompetitor, dia akan mengeluarkan metabolit sekunder sebagai perlindungan diri. Ya, yang mana ini semua ini akan menjadi penghambat ya kalau sifatnya itu merugikan bagi manusia. Karena kalau semisal kebalik ya. Jadi pada saat fase ini ya, ini justru malah memberikan aktivitas yang baik ya, karena terbentuknya metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder itu dapat kita gunakan. Mungkin bagi bakteri itu sebagai perlindungan diri terhadap ancaman lingkungan,
Tapi bagi kita itu bisa bermanfaat karena beberapa jenis mikroba itu bisa menghasilkan metabolisme sekunder yang dapat kita manfaatkan untuk kesehatan. Salah satunya antibiotik ya. Jadi antibiotik yang memang dapat dihasilkan dari mikroba yang awal mula antibiotik itu ditemukan pada jenis jamur ya, penicillium gitu ya. Makanya antibiotiknya disebut sebagai penisilin gitu. Namun ada beberapa jenis bakteri yang memang mampu menghasilkan antibiotik. Nah, ini adalah metabolisme sekunder yang dihasilkan pada saat fase stasioner. Ini fase yang memang tidak ada kenaikan dan juga tidak ada penurunan, dia tetap gitu ya. Nah, baru terakhir ini adalah fase kematian. Nah, sekarang siapa yang akan menjawab? Itu silakan dijelaskan kenapa fase kematian itu bisa terjadi. Di sini sudah ada Nadia Hanifah ada? Hadir, Bu. Oke, mau menjawab? Iya, Bu. Ya, silahkan. Jadi fase kematian itu terjadi diakibatkan dari kompetisi yang terjadi di fase stasioner yang mengakibatkan nutrisi sel habis. Dan ini merupakan fase akhir dari suatu individu yang kembali ke titik awal, di mana sel-sel mati dengan kecepatan eksponensial. Sudah, Bu. Ya, ini kelanjutan ya dari fase sebelumnya. Jadi fase kematian ini setelah melewati fase stasioner ya. Jadi dia tidak lagi naik ke atas tapi malah turun ke bawah. Karena bisa dikatakan ini akhir dari pertumbuhan si mikroba. Jadi ketika sudah berakhir berarti dia kembali ke titik nol lagi ya. Jadi sel-selnya akan mati secara eksponensial. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu yaitu tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Bahwasanya pada fase ini kebutuhan nutrisinya tuh tidak menurun, semakin meningkat karena bertambahnya jumlah mikroba. Jadi kompetitornya semakin meningkat, tapi nutrisinya terbatas. Akhirnya kan sikut-sikutan ya. Akhirnya akan membunuh satu dengan yang lainnya karena kebutuhan nutrisinya itu kurang. Nah, kemudian selain itu juga ada penumpukan zat toksik. Hasil dari metabolit yang dikeluarkan itu meracuni dirinya sendiri. Nah, artinya bisa menyebabkan si bakteri itu juga menurun ya dari segi pertumbuhannya sehingga akan mengalami fase kematian dan kembali ke titik awal. Nah, ini adalah 4 fase untuk pertumbuhan mikroba ya, yang artinya ini menjadi pemahaman untuk kita bahwasanya bakteri pun itu memiliki proses pertumbuhan. Pada prinsipnya sih sama ya pada makhluk hidup yang lain. Namun mungkin kalau untuk mikroba dia jauh lebih simple dan singkat gitu ya. Jadi kalau ingin mengkulturkan bakteri itu harus ada istilah peremajaan. Peremajaan bakteri ini sifatnya itu ada perbaharuan dari nutrisi. Jadi jangan sampai nutrisinya itu habis dan dipindah tempat. Jadi kalau dipindah tempat artinya kan dia akan pindah dari zat-zat toksik yang ada di tempat tersebut. Nah itu ya. Jadi itu namanya proses peremajaan. Oke, ini untuk yang pertumbuhan mikroba ya. Kita masih ada satu lagi yang reproduksi. Namun sebelumnya sini saya akan absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran. Seperti biasa, siapa yang saya panggil itu bisa bilang hadir ya untuk kehadiran sore hari ini. Oke, ini adalah pertemuan yang kelima. Yang saya panggil silakan bilang hadir ya.
Abiat ada? Hadir, Bu. Oke. Adila? Hadir, Ibu. Ananda? Hadir, Bu. Anggi Manulang? Hadir, Bu. Arif Nugroho? Hadir, Bu. Arina Ulfa? Hadir, Ibu. Ayu Widyaningsih? Hadir, Bu. Delina? Delina ada? Dari tadi nggak ada di Bu. Desi Ayu Wandasari? Hadir, Bu. Desti Ayu Fadila? Hadir, Bu. Desti Nangsang? Hadir, Bu. Devi Sukma? Hadir, Bu. Dwi Putra? Dwi Putra izin menjawab, Bu. Katanya terkendala sinyal. Tadi udah masuk, terus tiba-tiba keluar lagi, dan sekarang nggak bisa masuk lagi, Bu. Nggak repot ini ya. Karena kehadiran itu pasti diwujudkan dengan adanya ini ya, adanya kehadiran di Zoom. Dwi Sekar? Hadir, Bu. Ingrid? Hadir, Ibu. Tan Almasya? Hadir, Bu. Jessica? Hadir, Ibu. Juniko? Hadir, Ibu. Jihan? Hadir, Bu. Mia? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Nur Hidayati? Hadir, Bu. Nurita? Hadir, Bu. Nur Laili? Hadir, Bu. Nur Sifa? Hadir, Bu. Putri Harum? Putri Harum? Enggak nyaut. Ratih? Hadir, Ibu. Reni? Hadir, Bu. Reza? Hadir, Bu. Rina? Hadir, Bu. Rizky Wandasari? Hadir, Bu. Santi? Hadir, Ibu. Saskia? Hadir, Bu. Setia Nurul? Hadir, Bu. Sevira? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Bu. Tiles? Hadir, Ibu. Tri Rastutiani? Hadir, Ibu. Valen? Hadir, Bu. Fiona? Hadir, Bu. Wijayati Enggar? Hadir, Bu. Sela? Hadir, Ibu. Ibu Putri Harum hadir. Putri Harum. Oke, kita lanjut untuk yang reproduksi ya. Sebetulnya antara reproduksi dengan pertumbuhan atau pertumbuhan dengan reproduksi itu saling keterkaitan ya. Jadi suatu makhluk hidup dikatakan tumbuh ya pasti ada proses reproduksi di dalamnya. Kalau ini kaitannya dengan bakteri tentu akan lebih instan ya, karena lebih cepat gitu. Artinya pertumbuhan itu ya pasti ada proses reproduksi di sana. Namun dalam hal ini ada beberapa perbedaan gitu ya. Artinya setiap bakteri itu bisa saja karakteristik reproduksinya itu berbeda-beda, tergantung dari jenis bakterinya. Nah, di sini untuk memulai apa yang akan dibahas berkenaan dengan reproduksi, di sini ada pertanyaan dengan cara apa saja. Nah, kalau dengan cara apa saja kan berarti lebih dari satu ya. Makanya tadi saya mengatakan
reproduksi itu setiap bakteri kan beda-beda. Ada kemungkinan bakteri itu bisa memanfaatkan kondisi ya. Kapan saya bereproduksi dengan cara A, cara B, cara C dan seterusnya ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk sesi yang pertama untuk bab reproduksi ya. Silakan di sini yang sudah raise hand. Itu ada Tiara Ardila. Ada Tiara? Ada, Bu. Ya, silakan. Dengan cara apa saja bakteri bereproduksi, yaitu dengan 2 cara, yaitu aseksual dan seksual, Bu. Itu saja? Kalau aseksual itu melakukan pembelahan biner, kalau seksual itu melakukan transformasi, transduksi, dan konjugasi. Ya. Sudah, Bu, cukup. Baik. Kalau dilihat dari pengertiannya ya, pengertian dari reproduksi itu secara prinsip ya itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Karena kan tadi pertumbuhan itu kan ditandai dengan adanya perubahan, baik itu jumlah, ukuran, volume, dan lain-lain. Nah, kalau untuk reproduksi pada bakteri juga sama. Kenapa dia bisa bertambah? Karena adanya pembelahan sel. 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Jadi dengan begitu, terbentuklah yang awalnya 1 menjadi 2, sehingga terbentuk sel-sel yang baru. Nah, kalau untuk bakteri, ini sistem reproduksinya jauh lebih simpel ya. Secara umum itu ada aseksual sama seksual. Ya. Aseksual itu berarti dia tanpa membutuhkan gamet ya atau jenis mikroba lain. Ya. Sedangkan kalau seksual itu membutuhkan mikroba lain. Nah, kalau aseksual itu dengan cara pembelahan biner. Nah, ini yang sudah kalian lihat tadi di bab pertumbuhan bakteri ya. Yang pembelahan biner itu diawali dengan apa hingga menjadi apa. Nah, sedangkan kalau yang seksual itu ada transformasi, transduksi, sama konjugasi. Ya, meskipun di sini tidak mutlak membutuhkan bakteri yang utuh ya. Karena uniknya bakteri ini bisa melakukan proses pembentukan individu baru atau bakteri baru itu ketika dia berkontak dengan materi genetik bakteri lain yang dimana bakteri lainnya sudah mati tapi masih aktif materi genetiknya, itu bisa. Ini kan di luar logika sebenarnya ya, makhluk hidup ya, bisa bereproduksi dengan potongan-potongannya ya, potongan dari mikrobanya yang memang di dalamnya ada materi genetik. Itu juga bisa seperti itu. Atau dia menyisip. Nah, ini nanti bisa dipelajari satu persatu ya, ada transformasi, transduksi, sama konjugasi. Nah, ini mengulang kembali ya dari pertanyaan pertumbuhan tadi, tapi dengan gambar yang berbeda. Harapannya sih bisa menjelaskan dengan baik ya dari gambar ini. Silakan siapa yang akan menjelaskan. Di sini yang sudah resen ada Nur Laili. Ada Nur Laili? Ada, Bu, sebentar, Bu. Bentar, Bu, sinyal, Bu. Pembelahan binar dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma, Bu. Udah, Bu. Itu saja? Iya. Oke, saya butuh satu lagi untuk melengkapi. Nur Laili, kemudian ada Saskia. Saskia ada? Ada, Bu. Ya, silakan Saskia mau menambahkan.
Pembelahan binar itu pembelahan secara langsung pada mikroorganisme secara mitosis. Satu sel akan membelah menjadi dua sel yang identik atau sel anak. Pembelahan binar pada bakteri itu terjadi replikasi kromosom atau DNA, terus sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Tumbuhnya sekat akan diikuti oleh dinding melintang, terpisahnya kedua sel anak yang identik. Replikasi DNA akan relegasi, terus dinding sel dan membran plasma mulai membelah, septum terbentuk dan DNA terpisah, terus sel terpisah menjadi dua. Oke. Ya, itu tadi sudah dibahas ya di bab pertumbuhan tadi, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian saya lanjut, nah ini pertanyaan, apa saja penerapan mikroba dalam industri? Ya, siapa yang akan menjawab? Di sini ada Juniko. Juniko mau jawab? Juniko kalau tidak mau menjawab bisa diturunkan ya tangannya, pegel nanti lama-lama. Ada siapa ini? Desi Ayu Wandari. Mau jawab? Ibu Juniko mau jawab, Ibu. Ya, silakan Juniko. Mikroba menjadi penting untuk digunakan dalam penyediaan karena untuk fermentasi seperti pada pembuatan yogurt, tape, keju, dan sayur asin, Ibu. Oke. Ada lagi ya Sili, Setia Nurul mau jawab? Iya, Bu. Iya, banyak loh ini penerapannya. Mikrobiologi menjadi penting untuk dipelajari karena mikroorganisme ada yang dapat menyebabkan penyakit dan ada juga yang berguna untuk pangan, seperti dalam hal probiotik ataupun fermentasi. Sehingga dengan mempelajari mikrobiologi kita dapat membuat makanan yang stabil dan efisien untuk proses pengolahan. Sudah, Bu. Satu lagi coba saya minta ada siapa ini yang belum ini? Sevira, silakan Sevira. Ya Bu, mikrobiologi itu mempunyai peran penting dalam berbagai industri karena kemampuannya dalam menghasilkan produk yang bermanfaat itu tuh kayak contohnya ada industri pangan, industri farmasi, industri kimia, industri pertambangan, industri lingkungan, sama industri tekstil. Terus industri itu tuh sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya produk yang lebih ramah lingkungan, Bu. Ya, banyak ya penerapan dari mikroba yang memang itu semua berkenaan dengan kebutuhan manusia ya, dengan menerapkan di bidang bioteknologinya dengan cara memproduksi atau memodifikasi suatu produk ya yang memang itu bisa dikomersilkan yang menggunakan mikroorganisme salah satunya ya. Ya ini bisa menjadi alasan penting ya kenapa kita mesti belajar terkait mikroorganisme, karena itu tadi banyak sekali mikroba-mikroba yang bisa kita manfaatkan ya. Mau di bidang apapun itu ya, entah itu bidang farmasi yang memang kaitannya dengan medis ya,
kemudian bidang peternakan, pertanian, ya, atau aplikasi lingkungan yang lainnya. Nah, ini sudah banyak sekali dikembangkan yang memang menggunakan bahan dasarnya adalah mikroba. Dari farmasi saja, ya, banyak yang sudah dihasilkan dari mikroba, tentunya yang positif ya, yang bagus itu, yang menguntungkan, seperti antibiotik, ya, hormon, serum, insulin, ya. Ini semua bisa diisolasi dari mikroba yang memang memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Ya. Yang lain-lainnya juga banyak ya yang bisa digunakan. Nah, tentu berawal dari ini kita mengenal yang namanya bioproses ya. Jadi bioproses inilah yang menjadikan tahap ini semua menjadi lebih mudah ya. Yang tentunya kita membutuhkan skala industri yang besar ya. Skala industri yang besar ini kaitannya dengan peralatan-peralatan yang memang sudah mendukung kondisi yang sudah steril, yang memang sudah terkondisikan lah ya, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk laboratorium atau industri yang pas gitu ya, sesuai standar istilahnya. Nah, produk-produk bioproses ini apa saja yang bisa dimanfaatkan dari mikroba ya, yang mana itu semua menjadi alasan utama ya, karena kebutuhannya setiap tahun itu hampir meningkat. Ya. Dari contohnya adalah kebutuhan dari etanol, ya, butanol, enzim, vitamin dan seterusnya yang pada tabel ya. Nah, ini bisa diproduksi dari organisme atau mikroorganisme. Contoh etanol. Etanol bisa diproduksi dari jenis jamur ya atau mikroba Saccharomyces cerevisiae. Nah, kebutuhannya di dunia ya itu mencapai 2 kali 10 pangkat 10. Ini kan sangat besar sekali. Jadi kalau tidak ada asupan yang cepat ya maka kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi. Makanya dengan adanya mikroba yang bisa dimanfaatkan tentunya ini sangat memberikan kemudahan ya, apalagi mikroba ini kan pertumbuhannya cepat ya, menghasilkan metabolis sekundernya cepat, artinya tidak butuh waktu yang lama. Hanya saja prosesnya walaupun cepat tapi tetap membutuhkan kondisi yang baik ya, sesuai dengan standar, kemudian peralatan yang mendukung ya, kemudian yang melakukan itu semua sudah memiliki kemampuan untuk secara ininya ya, laboratorinya ya. Jadi sudah secara pas gitu ya. Artinya bukan yang baru belajar kemarin gitu ya. Memang sudah membidangi hal-hal tersebut. Ini menjadi parameter keberhasilan untuk membentuk produk atau menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, ini contoh ya beberapa jenis mikroba yang memang bisa menghasilkan enzim. Di mana enzim itu kan penting sekali sebagai katalisator ya. Jadi kalau tanpanya enzim suatu reaksi akan lebih lambat. Tidak hanya pada tubuh manusia ya. Bahkan di bidang industri pun dalam pembuatan produk itu pun sangat dibutuhkan enzim. Misalkan seperti enzim lipase, protease ya, yang memang banyak digunakan di industri makanan ya, deterjen, farmaseutikal ya, tekstil, kosmetik dan lain-lain. Jadi ini kalau diambil dari makhluk hidup makro ya, apalagi sampai diambil dari manusia itu kan sudah menyalahi kode etik ya. Diambil dari hewan, mau berapa hewan yang bisa dimatikan ya untuk diambil enzimnya. Makanya dengan ditemukannya mikroba yang mampu menghasilkan enzim lipase protease ini ya dari bakteri Serratia sama Bacillus itu akhirnya bisa diisolasi. Enzim ini yang nantinya dapat digunakan di industri-industri. Begitu pula dengan enzim lainnya seperti protease, lipase, amilase yang memang banyak dimanfaatkan di berbagai jenis industri. Ya, ini juga bisa diambil dari golongan mikroba. Oke. Nah, ini tadi istilah bioproses ya. Jadi bioproses itu memang melibatkan yang namanya tahap fermentasi. Ya. Jadi kita butuh yang namanya wadah untuk fermentor, di mana
bakteri itu dapat ditumbuhkan di suatu media tertentu. Ya. Jadi tentunya dalam hal ini membutuhkan teknik, ya, membutuhkan skill, membutuhkan alat yang mendukung, dan perlunya dilakukannya itu di industri besar, ya. Yang artinya memang secara dukungan biaya atau dana itu terpenuhi, ya, karena memang alat-alatnya bukanlah sesuatu yang murah gitu. Tapi tanpa adanya industri besar ini, ya itu tadi, kita tidak bisa merasakan produk-produk yang bisa kita manfaatkan, terlebih di bidang kesehatan, ya, obat, pangan, apapun itu yang berkenaan dengan kesehatan manusia. Nah, kita sudah masuk ke jenis-jenis reproduksi. Tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwasanya secara aseksual itu dengan cara biner, ya. Seksual itu ada 3, ada transformasi, konjugasi. Nah, dalam hal ini bisa kalian lihat ya gambar yang tercantum pada slide. Siapa yang akan memberikan penjelasan ya berkenaan dengan gambar tersebut? Mana tadi? Oke. Jenis reproduksi apa pada gambar berikut, ya, dan jelaskan prosesnya dari 1 sampai 4. Silakan raise hand siapa yang akan menjawab. Ini karena waktunya sudah mau habis, mungkin tidak semuanya saya berikan pertanyaan ya. Oke, ada Arif Nugroho. Silakan Arif Nugroho. Baik Ibu. Untuk tahap transformasi, tahap 1 ada DNA donor. Mula-mula sel bakteri yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis atau pecah, dan kemudian DNA keluar dari sel tersebar dalam bentuk potongan-potongan atau fragmen DNA. Untuk tahap 2-nya, beberapa fragmen DNA donor ditarik oleh sel resipen atau sel penerima. Tahap 3, DNA donor yang telah masuk ke dalam sel resipen kemudian terpisah menjadi 2, lalu DNA resipen sebagai lepas meninggalkan tempatnya. Itu yang untuk tahap 4, DNA donor menggantikan tempat DNA resipen yang terlepas dari tadi sehingga fragmen DNA donor bersatu dengan DNA resipen. Tahap 5, terbentuknya DNA rekombinan hasil hybrid antara DNA donor dengan DNA resipen. Catatannya, tidak semua fragmen DNA donor dapat menyatu dengan DNA resipen karena hanya strain kompeten dari generasi bakteri tertentu yang dapat ditransformasikan, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Saya berikan kesempatan 1 lagi untuk mahasiswa lain. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Yang sudah raise hand di sini ada Desti Ayu. Oh, Desti Ayu tadi sudah jawab ya. Saya coba berikan ke yang belum. Rina. Sudah kan Desti Ayu? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Saya berikan kesempatan kepada Rina Tiara. Silakan Rina. Ya, Bu. Pada tahap pertama, pada tahap ke-1, mula-mula sel bakteri yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis atau pecah, dan kemudian DNA keluar dari sel tersebar dalam bentuk potongan-potongan fragmen DNA. Pada tahap 2, beberapa fragmen DNA donor ditarik oleh sel resipien atau sel penerima. Tahap 3, DNA donor yang telah masuk ke dalam sel resipien kemudian terpisah menjadi 2, lalu resipien sebagian lepas meninggalkan tempatnya. Tahap 4, DNA donor menggantikan tempat DNA resipien yang terlepas tadi sehingga fragmen DNA donor bersatu dengan DNA resipien. Tahap 5, terbentuk DNA rekombinan hasil hibrid antara DNA donor dengan DNA resipien. Catatannya, tidak semua fragmen DNA donor dapat menyatu dengan DNA resipien.
karena hanya strain-strain kompeten dari generasi bakteri tertentu yang dapat ditransformasikan. Gitu, Bu. Baik. Ya. Nanti kemungkinan yang bisa saya review atau saya sampaikan lagi ini yang transformasi ya. Kalau untuk yang transduksi sama konjugasi itu silakan kalian bisa baca sendiri atau bisa simak lagi dari materi yang sudah saya sharekan. Yang jelas harus dipahami semua. Baik, kita melanjutkan istilah transformasi ya. Jadi sebetulnya transformasi itu reproduksi pada bakteri yang awal mula tuh sangat tidak diduga ya, karena penemuannya itu sifatnya itu sangat di luar dari rencana, tapi dimunculkan ya, tapi diketahui gitu. Namun dalam hal ini kita kalau belajar sejarah sedikit ya, jadi fenomena transformasi itu sudah ditemukan pada tahun 1982 ya oleh Frederick Griffith ya. Yang ini dilakukan pada percobaannya adalah bakteri Streptococcus pneumoniae. Jadi pada bakteri tersebut ya sebetulnya awal mula Streptococcus pneumoniae ini bukan yang sifatnya patogen. Awal mulanya seperti itu ya. Tapi ternyata sampai detik ini akhirnya Streptococcus pneumoniae ini dapat menimbulkan penyakit atau yang menyebabkan patogen. Kenapa kok awal mula yang tidak menyebabkan penyakit atau yang non patogen kok tiba-tiba berubah jadi patogen? Berarti ada sesuatu yang merubah itu semua ya. Materi genetiknya jadi ikut berubah. Nah, transformasi ini di mana Streptococcus pneumoniae ini mendapat asupan materi genetik dari lingkungan luar yang akhirnya mempengaruhi si bakteri tersebut. Tapi dengan catatan ya, materi genetik yang dapat masuk ke bakteri ini itu yang memang paling tidak satu genus. Bukan yang sama sekali beda jenis, beda bakteri ya. Artinya memang masih dalam satu genus yang sama. Itu bisa ya masuk ke dalam si bakteri itu. Walaupun materi genetik itu sudah tidak punya bakterinya, sudah mati lah, sudah lisis gitu. Nah, ini menyebabkan adanya perubahan karakteristik dari si bakteri yang masuk itu tadi. Jadi dalam hal ini memang ada istilah transfer gitu ya dari bakteri yang memang memiliki kekerabatan yang masih dekat gitu ya. Nah, di dalam hal ini DNA yang memberikan materi genetiknya tadi itu disebut sebagai pendonor ya. Sedangkan yang diberikan itu disebut resipien. Jadi istilahnya materi genetik dari pendonor dan resipien itu bersatu, gabung dalam satu individu itu. Sehingga akan memberikan perubahan secara fenotip dan genotip dari sifat bakteri tersebut ya. Makanya dalam hal ini kita lihat ya. Jadi ketika ada bakteri yang sudah lisis, ini bakteri udah mati ini ya, artinya sudah tidak berfungsi lagi tubuhnya. Tapi ternyata ada potongan materi genetiknya atau DNA-nya. Nah, dilalahnya dalam satu tempat ada nih bakteri yang memang masih aktif dan memiliki kerabatan dekat dengan bakteri yang sudah lisis tadi. Akhirnya apa? Si DNA dari bakteri yang sudah lisis tadi itu bisa masuk ke dalam tubuhnya bakteri yang masih hidup ini. Ya, ini disebut sebagai pendonor, ini disebut sebagai resipien yang menerima. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tubuh bakteri, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, dia akan menyisip di sini, dan kemudian DNA ini yang awalnya dia double, dia akan terpisah seperti ini. Nah, ketika membentuk terpisah, kemudian dia bisa menyisip ya pada plasmid ya, pada bakteri. Jadi ketika sisipannya ini sudah masuk, ini kalian perhatikan yang bentuknya lingkaran ini kan plasmid nih, kromosom juga. Ya, kromosom pada bakteri. Jadi dia menyisip dengan mudahnya, bergabung yang asli punya bakteri itu yang berwarna hijau ya, sedangkan yang punya bakteri yang lisis tadi itu warnanya ungu. Bergabunglah menjadi DNA rekombinan. Jadi istilahnya ini menjadi hal yang baru gitu ya. Artinya kok bisa
materi genetik yang memang berasal dari bakteri yang sudah mati itu ternyata bisa disisipi, dan akhirnya ketika ini bereplikasi maka yang berwarna ungu ini juga ikut bereplikasi, akan semakin banyak jumlahnya mengikuti replikasi dari bakteri tersebut ya. Nah ternyata cara seperti ini itu kita bisa kembangkan untuk proses rekayasa genetik, yang itu bisa dikembangkan misalkan untuk proses pembentukan insulin. Nah itu juga bisa. Ini sudah disampaikan di pertemuan yang pertama ya. Artinya prinsip seperti ini ternyata menguntungkan, bahwasanya kita bisa menyisipkan suatu materi genetik yang itu berasal dari makhluk hidup yang lain, dimasukkan ke dalam tubuh bakteri sehingga bisa bergabung dengan kromosom plasmidnya bakteri, sehingga ketika plasmid itu bereplikasi maka materi genetik yang menyisip itu pun ikut bereplikasi ya. Nah ini bisa disebut sebagai rekombinan, gabungan dua sifatnya. Tapi dengan catatan memang dalam hal transformasi ini yang memang memiliki kerabatan yang dekat. Jadi kalau jauh dia akan sulit untuk terjadi. Nah istilah strain kompeten ya. Jadi strain kompeten ini nggak semuanya bisa gitu. Karena apa? Karena hanya bakteri tertentu ya saja yang dapat mengambil DNA atau potongan DNA dari lingkungan dari bakteri sudah mati dengan mentransformasikan. Jadi nggak semua jenis bakteri ya. Di sini contohnya yang bisa itu Streptococcus pneumoniae, Bacillus ya, Haemophilus, Neisseria, Pseudomonas itu yang bisa. Gitu. Nah artinya yang saya sebutkan di awal tadi, yang Streptococcus pneumoniae yang awalnya tidak berbahaya ya, gara-gara itu ada proses rekombinan ya dari DNA strain lain yang memang sifatnya patogen gitu ya, berbahaya, akhirnya jadi berbahaya yang tidak awalnya yang tidak patogen itu ya. Jadi dalam hal ini bakteri yang tidak berbahaya tadi itu menyerap DNA yang ada di lingkungannya, menyatu dengan DNA yang ada di dalam tubuhnya, terjadilah rekombinasi DNA. Nah, ketika terjadi rekombinasi itu, strain yang awalnya tidak berbahaya akan berubah jadi strain yang berbahaya, sehingga dapat menyebabkan penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari proses transformasi yang ternyata itu masuk ke dalam kategori seksual meskipun tidak real ada bakteri partnernya. Jadi bakterinya itu sudah mati tapi yang aktif adalah materi genetiknya, dan itu unik sekali ya, hanya terjadi pada bakteri. Apalagi kalau jumlahnya yang jumlahnya yang banyak ya, kemudian ditambah dengan adanya kemampuan reproduksi yang begitu mudahnya, ya sudah semakin mudah untuk berkembang dan tumbuh. Oke, mungkin itu ya untuk sesi tanya jawab untuk pertemuan kita hari ini. Jadi nanti silakan untuk yang lainnya bisa dipelajari lagi, kemudian bisa dipahami lagi. Sebetulnya dengan kalian bisa membaca atau menyimak video yang sudah saya sharekan itu sudah lebih dari cukup ya. Yang penting kalian memahami prinsip-prinsip dari setiap materi yang diberikan ya. Jadi dapat mudah untuk dipahami. Oke, sampai sini mungkin ada ditanyakan sebelum ditutup. Jadi hasil absennya ada yang masih saya alfa, saya tanya lagi untuk terakhir kali ya. Kalau memang tidak ada berarti saya alfa. Tadi yang saya alfa itu atas nama Delina. Delina ada? Dwi Putra sudah bisa gabung? Ibu maaf, Dwi Putra tadi konfirmasi kalau di tempatnya nggak ada sinyal. Oke. Kemudian yang saya alfa tadi siapa lagi? Delina ya, Delina saja sama Dwi Putra.
Oke, mungkin itu ya yang dapat disampaikan untuk pertemuan kita. Saya akan mengadakan kuis ya, kan kita sudah materinya itu dari pertemuan yang kedua itu morfologi, kemudian ya apa sih yang pertama itu? Pengantar ya, pengantar mikrobiologi dan parasitologi, kemudian morfologi, kemudian pewarnaan, dan yang kelima ini itu pertumbuhan dan reproduksi manusia. Ya. Bakteri. Nanti akan saya adakan sesi untuk kuis ya untuk pekan depan. Materinya dari pertemuan 2 sampai pertemuan 5. Nanti silakan dipelajari. Saya akan mengambil nilai untuk kuis sebelum UTS ya. Karena UTS itu nanti jatuh di pertemuan 9. Karena tidak terasa kan 3 pertemuan lagi kita sudah UTS ya. Jadi jatuhnya itu di akhir November ya kita sudah UTS. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga sudah habis. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf Bu, atas nama Dwi Putra Erlangga hadir tadi terkendala jaringan jadinya mental keluar. Oke. Maaf Ibu, atas nama Jessica juga hadir Bu, tadi sempat keluar juga karena sinyal. Maaf ya Bu. Oke. Ini yang belum berarti Delina ya. Delina memang nggak hadir berarti ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.